Pada pertemuan lalu, kita sudah membahas tentang persilangan monohibrid dominan dan intermediat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar persilangan dihibrid. Mari kita simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Hari ini kita akan membahas tentang persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Apa sih persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda. Disebut juga hukum dua Mendel, dikenal dengan hukum berpasangan secara bebas atau asortasi bebas. Oke, kita bahas ya, soalnya seperti ini. Mendel menyilangkan tanaman ercis berbatang tinggi bunga ungu dengan berbatang pendek bunga putih. Semua F1-nya ercisnya hasilnya berbatang tinggi bunga ungu. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya sehingga rasio genotip F2-nya sebagai berikut. Oke, cara mengerjakannya apabila persilangan dihibrid di sini berarti kalian harus menuliskan dulu varental pertamanya. Di sini varental pertamanya adalah tanaman ercis tinggi. Nah, berarti tinggi itu dikenal dengan T besar, T besar. Kemudian berbunga ungu kita umpamakan P besar, P besar. Disilangkan dengan tanaman ercis berbatang pendek, berarti kebalikannya. Ini kan yang dominan huruf besar, yang resesif huruf kecil. Berbatang pendek, bunga putih, berarti kecil, P kecil, P kecil. Nah, ini fenotipnya tadi tinggi ungu ya. Kemudian ini pendek putih. Nah, kemudian kita cari gamet. Kemarin sudah kita latihan tentang mencari gamet. Nah, apabila ada 4 huruf dan dia bersifat homozigot di sini ya, artinya sama-sama huruf besar semua walaupun berbeda hurufnya. Berarti kita ambil T besar, P besar saja. Ini pun sama. T kecil, P kecil. Nah, ini gamet untuk F1. F1-nya hasil keturunan pertama itu gabungan keduanya. Ingat cara menulisnya, huruf besar dulu, T besar, T kecil. Ini kan sifatnya sama-sama kita kumpulkan yang sesama huruf. Baru P besar, P kecil. Nah, ternyata berdasarkan soal, F1-nya, ercisnya berbatang tinggi dan bunga ungu dengan genotip yang heterozigot. Kenapa heterozigot? Karena berbeda huruf di sini ya, T besar T kecil, P besar P kecil. Kalau ini homozigot, ini homozigot ya. Bisa membedakan kan? Sekarang katanya kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti untuk mencari F2, varental 2-nya dulu. F1 disilangkan dengan F1. Berarti T besar T kecil hasilnya ini. P besar P kecil kita silangkan dengan sesamanya. Nah, ini tadi sifatnya, fenotipnya tinggi ungu. Ini pun sama, tinggi ungu. Oke. Gametnya gimana? Gametnya kemarin kita sudah pelatihan mencari gamet dengan yang heterozigot. Berarti ke sini dulu. 1 T besar, P besar. Kemudian T besarnya kita ke sini lagi. T besar, P kecil. Kemudian yang ini T kecil, P besar. Nah, kemudian T kecilnya ke sini lagi. T kecil, P kecil. Ini pun sama ya, karena sesamanya. Berarti T besar P besar, T besar P kecil, T kecil P besar, T kecil P kecil. Ketemulah gametnya. Kemudian F2-nya kita bikin 16 papan catur namanya. 16 papan catur berarti harus kita bikin 16 ya. Perhatikan Ibu, harus rapi. Maaf di sini Ibu tidak menggunakan penggaris, tetapi kita berusaha untuk rapi. Oke, kita perhatikan dulu. Ini 1 2 3 4, nggak apa-apa ya. Perhatikan, ini untuk gametnya ya.
jantan dan betina. Ini masukkan gamet-gamet yang sudah kita tulis tadi. Ini 4, ini 4. 4 kali 4, 16. Berarti T besar, P besar, T besar, P kecil, T kecil, P besar, T kecil, P kecil. Ini pun sama ya, T besar, P besar, T besar, P kecil, T kecil, P besar, T kecil, P kecil. Tolong ketika menulis huruf besar, jangan huruf besar seperti huruf kecil. Nanti membingungkan kita ya, membingungkan Bapak Ibu yang mengoreksi juga. Nah, sekarang caranya. T besar, P besar ketemu T besar, P besar. Maka hasilnya T besar, T besar, P besar, P besar. Berurutan ya, tidak boleh TP, TP salah. Tetapi T besar ketemu T besar, T besar, T besar, P besar ketemu P besar, P besar, P besar. Oke, ini lagi T besar ketemu T besar, tetap kita tulis T besar, T besar. P besar ketemu P kecil, P besar, P kecil. T besar ketemu T kecil, ya, P besar ketemu P besar. Oke, kemudian T besar ketemu T kecil, P besar ketemu P kecil. Lakukan hal yang sama hingga 16 papan catur. Nah, T besar, P besar, P besar, P kecil, T besar, T besar, P kecil, P kecil, T besar, T kecil, P besar, P kecil, T besar, T kecil, P kecil, P kecil. Kemudian ini T besar, T kecil, P besar, P besar. T besar, T kecil, P besar, P kecil. Yang ini T kecil, T kecil, P besar, P besar. T kecil, T kecil, P besar, P kecil. Kemudian ini T besar, T kecil, P besar, P kecil. T besar, T kecil, P kecil, P kecil. T kecil, T kecil, P besar, P kecil. Nah, ini T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Ketika ingin memperoleh hasil persilangan dari dua individu ini yang bersifat unggul, maka kita silangkan yang nomor ini, yang dominan tuh yang ini ya, sangat menonjol karena huruf besar. Jadi kita cari yang hurufnya besar. Bisa disangkan dengan yang ini, boleh. Yang dia resesif nanti muncul yang dominan, boleh. Oke, sekarang ini sudah ketemu genotipnya ada 16 ya, rasio genotipnya ada 16. Sekarang kita hitung rasio genotipnya ya. Rasio genotip F2-nya. Kita tulis di sini. Berarti ini kita cari yang sama. Uniknya di sini yang sama itu yang begini diagonal. Coba kamu perhatikan. Nah, ini ada berapa? Nih, ada 4 ya. Nih, sudah ketemu. Sekarang Ibu tandain. Ini cuma 1, berarti Ibu tandain bintang. Ini T besar, P besar, P kecil. Yang mana lagi yang sama? Kita cari nih, sama ya. Berarti kalau sama Ibu tandain bintang sabit, bulan sabit maksud Ibu. Yang ini samanya dengan yang mana? Ayo kita cari. T besar, T kecil, P besar, P kecil, P besar, P besar. Nih, sama dengan ini ya. Berarti Ibu tandain 3 garis E, seperti huruf E. Oke. Ini tadi Ibu tandain bunga aja ya. Ini ada 4 tadi. Ya, sama juga ini ada 4. Ini ada 4. Nah, udah ketemu nih 4. Sekarang T besar, P kecil mana nih yang sama? Oh, ini enggak ada. Ya kan? Enggak ada. Nih enggak ada ya. Ini cuma 1, berarti Ibu tanda segitiga. Ini T besar, T kecil, P kecil, P kecil. Ayo. T besar, T kecil, P kecil, P kecil. Ada mana? Yang mana? Ayo, nih. Ibu tandain bentuk apa lagi? Lingkaran. Nih, sama dengan yang ini ya. Nah, sekarang T kecil, P besar, P besar. Mana? Enggak ada ya? Enggak ada, ini cuma 1. Berarti Ibu tandain segi 4. Kemudian T kecil, P besar, P kecil. Nih. Ya. Sama ya? Nih. Sama. Ini kan sama. Berarti Ibu tandain bentuk apa lagi? Bentuk lop-lop. Nah, bentuk lop-lop. Nah, kemudian
yang ini ada 1. Nah, yang ini Ibu kasih tanda apa ya? Segitiga garis 2. Oke, sekarang kita masukin nih. T besar, T besar, P besar, P besar ada 1. Nah, yang ini yang bentuk bulan sabit, T besar, T besar, P besar, P kecil ada 2 tadi ya. Kemudian T besar, T kecil, P besar, P besar. Ada berapa yang segitiga ini? Ada 2 juga. Oke, yang lambang bunga ada 4 tadi ya. T besar, T kecil, P besar, P kecil ada 4. Oke. Kemudian yang segitiga ada berapa? Cuman 1 nih. T besar, P kecil ada 1. Kemudian yang bulat ada 2 nih. T besar, T kecil, P kecil ada 2. Kemudian Ibu tulis lagi ya. Yang lambang segitiga sudah, ini yang segi 4 ada 1. T kecil, P besar 1. Kemudian lambang lob ada 2. T kecil, P besar, P kecil ada 2. Kemudian yang bulat tadi udah kita tulis ya. T besar, T kecil, P kecil ada 2. Kemudian yang lob sudah kita tulis juga ada 2. Nah, ini sisa 1. T kecil, P kecil 1. Nah, inilah rasio genotipnya. Sekarang cara menentukan rasio fenotip F2. Nah, sekarang cara menentukan rasio fenotip F2-nya begini. Kalau dia sama-sama huruf besar ya, sama-sama huruf besar. Seperti ini besar awalnya. Besar awalnya berarti dia tinggi. Kalau P-nya di depan berarti dia ungu. Nah, berarti ini tinggi ungu. Kita tulis di bawah sini aja ya. Tinggi ungu. Ini sama, tinggi ungu. Ini tinggi ungu. Ini pun sama, tinggi ungu. Ini tinggi ungu. Ini tinggi putih. Karena P-nya huruf kecil. Yang ini tinggi ungu. Yang ini tinggi putih karena huruf kecil. Yang ini tinggi ungu. Tinggi ungu. Kok banyak, Bu, tinggi ungu? Iya, ini pendek ungu karena hurufnya kecil berarti dia pendek. Ini pendek karena huruf kecil ya, T-nya pendek ungu. Karena P-nya yang duluan, P besar duluan. Sekarang yang ini tinggi ungu. Ini tinggi putih. Pendek ungu. Ya. Ini pendek putih. Cuman ada 1 ini yang resesif karena uniknya di sini ini yang dominan, ini yang resesif. Nah, itu uniknya di sini. Sekarang kita hitung. Tinggi ungu berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 ya, 9 ada 9. Ini tinggi putih 1 2 3 4 5 6 ya, 7 8 9. Nah, berarti sini Bu tulis tinggi ungu, Bu. Tinggi ungunya ada 9. Kemudian di sini tinggi putih 1 2 3, Bu. Oke, kita tulis tinggi putih ada 3. Kemudian pendek ungu, Bu. Pendek ungu 1 2 3. Nah, kita tulis pendek ungu ada 3. Kemudian yang lagi pendek putih, Bu. Pendek putihnya ada 1. Jadi rasio fenotip F2 pada dihibrid selalu 9 3
3, 1. 9 berbanding 3, berbanding 3, berbanding 1. Sekarang kalau ditanya persentase yang tinggi tanaman ercis batang tinggi ungu, bunga ungu. Caranya gimana? Tadi ada 9, berarti 9 per jumlah keseluruhan papan 16 papan jatuh, berarti 9 per 16 kali 100%. Nah, tinggal kamu bagi 100 bagi 16 dikali 9, hasilnya 56,25%. Yang pertama, sekarang persentase tanaman ercis batang tinggi bunga putih. Tadi ada berapa? Ada 3 nih, 3 per 16 kali 100%. Kalau ditanya 16 dari mana, Bu? Dari gamet-gamet yang kita kalikan semuanya. Jumlah keseluruhan 100 bagi 16 kali 3 dapatnya 18,75%. Oke, yang ketiga, persentase tanaman ercis batang pendek ungu, bunga ungu. Ada berapa tadi? Ada 3 juga nih, 3. Berarti 3 per 16 kali 100% sama hasilnya 18,75%. Yang terakhir, persentase tanaman ercis batang pendek bunga putih yang resesif tadi ya. Ada berapa? Ada 1 nih. Berarti 1 per 16 kali 100%. Dapatnya berarti 16 bagi 100 kali 1 dapatnya 6,25%. Sudah bisa ya. Ini ada di buku LKS kalian halaman 62 sampai 63. Terima kasih, semoga